Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi pada pelajaran informatika yang pertama, yaitu tentang berpikir komputasional. Dalam materi ini diharapkan siswa mampu memahami strategi algoritmik standar sebagai penerapan berpikir komputasional pada berbagai bidang untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume besar. Berikut peta konsep materi dalam berpikir komputasional. Yang pertama yaitu proposisi, yang kedua negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, implikasi, dan inferensi. Yang ketiga deduktif, induktif, dan abduktif. Yang keempat bilangan desimal, biner, dan heksadesimal. Dan yang terakhir yaitu tentang pemecahan masalah atau problem solving. Sebelum ke materi, di sini saya akan menggambarkan dulu apa itu berpikir komputasional. Jadi berpikir komputasional itu merupakan suatu metode untuk menuntaskan persoalan menggunakan penerapan teknik ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional dilakukan dengan batasan proses komputasi yang dieksekusi oleh manusia ataupun mesin. Metode dan model komputasional memberikan kemudahan bagi kita untuk memecahkan masalah dan mendesain sistem yang tidak bisa kita kerjakan sendiri. Jadi berpikir komputasional itu mencakup pemecahan masalah, mendesain sistem. Jadi di sistem ini misalnya ingin membuat sistem pengambil keputusan yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, itu bisa berkolaborasi dengan orang lain atau dalam satu tim untuk mendesain sistem dalam pengambilan keputusan dan memahami perilaku manusia dengan merancang konsep berbasis teknologi komputer. Selanjutnya, karakteristik berpikir komputasional. Yang pertama itu berdasarkan konsep. Jadi informatika tidak hanya belajar tentang bagaimana cara menulis kode program, tapi juga diperlukan pemahaman untuk berpikir pada beberapa tingkat abstraksi. Kemudian yang kedua, kemampuan dasar, yaitu kemampuan yang harus dimiliki setiap orang di era milenial. Yang ketiga, perlunya berpikir komputasional itu agar masalah dapat dipecahkan tanpa harus berpikir sebagaimana komputer. Kemudian yang keempat, memadukan pemikiran matematis dan pemikiran teknik. Yang kelima, berpikir komputasional itu merupakan sebuah ide dan bukan sebuah benda. Kemudian diperlukan bagi setiap orang. Jadi setiap orang itu sangat memerlukan untuk memecahkan masalah itu menggunakan cara berpikir secara komputasional. Dan yang ketujuh, menantang secara keilmuan dan dapat dipahami atau diselesaikan secara saintifik. Yang kedelapan, informatika dapat dikuasai oleh orang yang memiliki kemampuan komputasional. Nah, sekarang langsung ke materi, yaitu tentang proposisi. Jadi materi pertama dalam berpikir komputasional itu yaitu meliputi proposisi. Apa itu proposisi? Jadi proposisi itu merupakan sebuah pernyataan yang menggambarkan keadaan benar atau salah dalam bentuk sebuah kalimat. Istilah proposisi biasanya digunakan dalam analisis logika, di mana keadaan dan peristiwa secara umum melibatkan seseorang atau orang yang dirujuk dalam kalimat. Kebenaran sebuah proposisi berkorespondensi dengan fakta. Sebuah proposisi yang salah itu tidak berkorespondensi dengan fakta. Korespondensi itu artinya adalah aktivitas pengutaraan maksud dengan menggunakan komunikasi secara tertulis. Jadi
dalam mengutarakan maksud itu secara tertulis harus disertai dengan fakta, sehingga sebuah proposisi itu memiliki kebenaran. Selanjutnya kalimat-kalimat proposisi. Jadi kebenaran suatu kalimat itu harus disesuai dengan fakta. Ada 4 elemen, yaitu 2 elemen subjek kalimat dan 2 elemen lainnya berfungsi sebagai objek yang menyertainya. Keempat elemen tersebut yaitu konsep sebagai subjek, konsep sebagai predikat, kemudian ada kopula dan quantifier. Kopula itu adalah kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan komplement-komplement dalam sebuah frasa atau kalimat. Contoh adalah merupakan, ialah, yaitu, dan lain-lain. Kemudian quantifier merupakan sebuah kata yang mendahului kata benda dan berfungsi untuk menunjukkan jumlah dari benda tersebut. Contohnya sebuah, seorang, beberapa, seekor, dan lain-lain. Jadi kalimat proposisi itu merupakan sebuah pernyataan yang melukiskan beberapa keadaan dan biasanya tidak selalu benar atau salah dalam bentuk kalimat. Selanjutnya proposisi majemuk. Proposisi majemuk ini menjelaskan kemajemukan proposisi, yaitu anteseden dan konsekuen yang dipadukan. Anteseden sering disebut dengan premis dan konsekuen itu disebut dengan kesimpulan. Proposisi majemuk terdiri atas 1 subjek dan 2 predikat, atau bisa juga terdiri atas 2 proposisi tunggal. Nah, berikut contoh proposisi majemuk. Bayam merupakan tanaman sayuran sekaligus obat alami penurun darah tinggi. Jadi dari kalimat di atas, subjek itu pada kata bayam, sedangkan predikat yaitu sayuran dan obat alami penurun darah tinggi. Sedangkan kata penghubungnya yaitu merupakan. Nah, kemudian pada kalimat anteseden, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan kuda merupakan simbol kejayaan. Nah, jadi dari anteseden ini jika dibentuk ke dalam konsekuen, kuda adalah kendaraan para ksatria di zaman kerajaan dan simbol kejayaan. Jadi itu pada materi pertama, yaitu tentang proposisi. Kemudian untuk materi berikutnya tentang negasi atau ingkaran, konjungsi, disjungsi, dan implikasi, ini akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.